Sekarang mereka menciptakan perang sipil ini supaya banyak korban di mana? Di masyarakat Palestina sendiri yang dijadikan tumbal kekuasaannya Hamas dan kelompok-kelompok teror Islamis ini kan gitu kan. Itu yang sedang mereka mau lakukan sekarang ini. Nah, nanti yang disalahkan siapa? Israel lagi gitu. Walaupun Hamas dengan Fatah saling bunuh, ya, ideologi sebelah ini saling bunuh satu sama lain, nanti yang disalahkan adalah Israel. Ya kita tahu kan kontrol keamanan di tepi barat itu ada tiga jenis. Pertama yang zona A itu sepenuhnya administratif dan keamanan dikontrol oleh Fatah ya ataupun otoritas Palestina. Yang kedua setengah-setengah, administrasinya pemerintahannya Fatah, tetapi keamanannya kontrolnya Israel. Yang ketiga adalah daerah-daerah tempat-tempat penting bagi agama Yahudi maupun orang Israel yang pemerintahan maupun administratifnya masih dikendalikan oleh pemerintah Israel. Nah, ini yang ada sebenarnya sistemnya di tepi barat. Nah, kalau andaikan Israel tidak bisa menjaga keamanan, terjadi korban yang banyak lagi nanti di kalangan penduduk Palestina. Nanti yang disalahkan itu adalah Israel, digoreng lagi ini di Dewan Keamanan PBB. Sementara Bashar al-Assad melakukan pembunuhan terhadap 600.000 rakyat Suriah tidak pernah dibahas sekalipun di Dewan Keamanan PBB. Saudi Arabia mengebom Yaman, membunuh 400.000 orang selama ini, berapa tahun ya, hampir 10 tahun. Nggak pernah dibahas gitu. Tetapi kalau kita lihat dari resolusi yang dihasilkan di Dewan Keamanan maupun Majelis Umum, 70% itu adalah resolusi yang menyerang Israel. Artinya apa? Memang PBB sudah dibajak oleh kadrun, oleh ideologi sebelah untuk menguasai dunia. Ya, untuk memaksakan orang semua ikut kehendak mereka. We will dominate the world. Dari Ombong Toba dulu, silakan Ombong. Yesterday, very big fight, and many people. Suara Pak Paul. Merdu. Merdu, ya. Nah, ini kita 2 hari ini melihat konflik antara Hamas dengan Jihad Islam ataupun misalkan pasukan-pasukan lain yang ada di tepi barat. Nah, kalau kita lihat kan seperti ini, Hamas ini di Gaza sudah pasti hancur-hancuran ya. Gaza itu tidak akan layak lagi didiami dan kemudian juga dijadikan basis kekuatan politik maupun kekuatan militernya Hamas. Oleh sebab itu dia mau berangsur-angsur pindah ke tepi barat gitu ya. Tetapi persoalannya di tepi barat itu kan ada otoritas Palestina, ada Fatah ya. Nah, kebetulan ada juga sebagian kecil itu pasukannya Hamas. Tetapi di tepi barat itu yang sehaluan dan yang punya sponsor yang sama dengan Hamas adalah Jihad Islam, ya. Itu salah satu kelompok perlawanan yang ada di tepi barat juga. Nah, kemudian mereka mulai melakukan provokasi terhadap Hamas, terhadap Fatah. Kenapa? Begini, meskipun kita tahu bahwa Fatah itu adalah otoritas Palestina yang diakui resmi oleh Israel dan yang menandatangani perjanjian Oslo, tetapi persoalannya sekarang begini, Fatah tidak punya popularitas di kalangan masyarakat Palestina, Arab Palestina lah ya, yang ada di tepi barat. Justru yang populer di tepi barat itu adalah Hamas. Cuman Hamas ini kan kekuatannya ada di Gaza dan sekarang sudah hampir hancur ya, tinggal 10% lagi paling itu kan. Nah, jadi ini yang jadi persoalan. Di satu sisi Hamas mau memindahkan basis perlawanan ke tepi barat, ya. Ya, kalau bisa ya tepi barat itu akan selalu membara karena begini Pak Paul. Yang mereka mau supaya perhatian dunia, perhatian masyarakat internasional, perhatian negara-negara Muslim dan negara-negara Arab tetap kepada isu Palestina. Nah, sebagian mau seperti itu.
yaitu Iran dan beberapa negara-negara Arab yang main dua kaki seperti Qatar dan Yaman ataupun Turki ya, seperti itu ya maunya mereka. Jadi ada dua hal. Pertama, memindahkan Hamas ini pusat perlawanan mereka ke tepi barat. Yang kedua, untuk menciptakan perang sipil di tepi barat. Supaya apa terjadi perang sipil di situ? Supaya dunia memperhatikan yang nanti akan digoreng, diolah oleh Hamas dan kelompok-kelompok radikal teror jihadis ini adalah, lihat nih, Israel saja tidak mampu menjaga keamanan tepi barat, tidak mampu menjaga keamanan warga Palestina di sana. Nah, kalau tanggal 7 Oktober yang lalu, yang mereka jadikan korban itu adalah rakyat Israel, di Israel Selatan, kibuts-kibuts yang ada di sana. Sekarang mereka menciptakan perang sipil ini supaya banyak korban di mana? Di masyarakat Palestina sendiri yang dijadikan tumbal kekuasaannya Hamas dan kelompok-kelompok teror Islamis ini, kan gitu kan? Itu yang sedang mereka mau lakukan sekarang ini. Nah, nanti yang disalahkan siapa? Israel lagi gitu. Walaupun Hamas dengan Fatah saling bunuh, ya, ideologi sebelah ini saling bunuh satu sama lain, nanti yang disalahkan adalah Israel. Ya, kita tahu kan kontrol keamanan di tepi barat itu ada tiga jenis. Pertama, yang zona A itu sepenuhnya administratif dan keamanan dikontrol oleh Fatah ya, ataupun otoritas Palestina. Yang kedua, setengah-setengah, administrasinya, pemerintahannya Fatah, tetapi keamanannya kontrolnya Israel. Yang ketiga adalah daerah-daerah tempat-tempat penting bagi agama Yahudi maupun orang Israel yang pemerintahan maupun administratifnya masih dikendalikan oleh pemerintah Israel. Nah, ini yang ada sebenarnya sistemnya di tepi barat. Nah, kalau andaikan Israel tidak bisa menjaga keamanan, terjadi korban yang banyak lagi nanti di kalangan penduduk Palestina. Nanti yang disalahkan itu adalah Israel, digoreng lagi ini di Dewan Keamanan PBB. Sementara Bashar al-Assad melakukan pembunuhan terhadap 600.000 rakyat Suriah tidak pernah dibahas sekalipun di Dewan Keamanan PBB. Saudi Arabia mengebom Yaman, membunuh 400.000 orang selama ini, berapa tahun ya, hampir 10 tahun, nggak pernah dibahas gitu. Tetapi kalau kita lihat dari resolusi yang dihasilkan di Dewan Keamanan maupun Majelis Umum, 70% itu adalah resolusi yang menyerang Israel. Artinya apa? Memang PBB sudah dibajak oleh kadrun, oleh ideologi sebelah untuk menguasai dunia, ya, untuk memaksakan orang semua ikut kehendak mereka. We will dominate the world. Jadi dunia ini akan dikembalikan ke abad ke-7, di mana orang harus cebok pakai 3 batu dan minum kencing onta. Begitu kira-kira Pak Paul. Terima kasih. Belum 10 menit, Pak, terus. Ya, itu kalau Belum untuk 10 analisa menit. untuk analisa yang di tepi barat. Nah, kalau yang di mana? Di Suriah. Nah, kita lihat kan ada kecenderungan suku-suku di selatan Suriah itu ingin bergabung dengan negara Israel, terutama Druze. Druze ini kan sebetulnya kalau kita lihat kepercayaan mereka ini kan campur gabung-gabung lah, kayak gado-gado antara filsafat Yunani, Hinduisme dengan apa namanya ya. Mereka juga mengakui nabi-nabi Yahudi dan mengakui juga tentang keislaman sedikit gitu, dicampur jadi satu. Itulah agamanya orang Druze ini. Tetapi mereka melihat situasi yang sekarang ini tidak mau bergabung dengan Suriah yang baru. Kenapa? Mereka tidak akan bisa bertahan hidup di bawah tekanan hukum syariah. Ya, mereka tidak mau bertahan hidup di sana. Karena apa? Karena penguasa yang baru ini jelas hukumnya bukan hukum sekuler, bukan hukum demokratis, tapi hukum agama. Nah, itu yang tidak mereka inginkan. Kenapa mereka meminta perlindungan kepada tentara IDF? Ya, kita tahu sekarang IDF sudah mengambil alih zona penyangga yang ada di Suriah, sudah mengambil puncak Gunung Hermon. Kenapa puncak Gunung Hermon ini harus dikuasai oleh Israel? Kalau kita lihat di Alkitab kan Gunung Hermon itu dikatakan bagaikan embun yang mengalir dari puncak dari Gunung Hermon katanya. Dari puncak Gunung Hermon kita bisa melihat ke arah Damaskus dan ke seluruh wilayah Suriah.
bisa melihat ke arah Israel Utara, bisa melihat ke arah Libanon. Bayangkan kalau Gunung Hermon ini dikuasai oleh kaum teroris, kaum jihadis ini, mereka memasang artileri di sana atau meriam atau roket dan menembakin wilayah Israel. Wah, ini sangat berbahaya buat Israel. Jadi apapun alasannya bagi Israel, mau seluruh dunia membenci mereka, Israel akan tetap bertahan di puncak Gunung Hermon dan di perbatasan yang menjadi zona penyangga sekarang. Bahkan ada beberapa informasi mengatakan bahwa suku-suku di selatan Suriah minta Israel mengambil Libanon, menganeksasi Libanon seluruhnya. Kalau perlu ya paling tidak sampai Damaskus. Kenapa? Mereka takut dengan ini, dengan pemerintahan yang baru yang akan datang ini. Kita lihat kan di sini kan ada 4 faksi sebenarnya. Pertama itu HTS, ya. Yang kedua itu Free Syrian Army yang cenderung dikendalikan oleh Turki sebagai proksinya Turki. Yang ketiga di sebelah barat ada ISIS, ya sama dengan ISIS di Irak zaman beberapa tahun yang lalu. Di timur laut itu ada yang namanya Syrian Democratic Army. Ini gabungan beberapa faksi yang tidak suka dengan kelompok-kelompok yang menggunakan Islam sebagai apa? Sebagai ideologi gitu ya. Contohnya orang Kurdi dan ya Kristen Maronit yang terjepit sekarang ini posisinya karena mereka begitu berkuasa si pemerintahan yang baru ini, Jolani ini, terjadi pengerusakan tempat-tempat suci orang Kristen di Syria, di Aleppo dan sekitarnya. Terjadi pengerusakan gereja gitu. Jadi dimanapun mereka berkuasa pasti akan menghancurkan Yahudi dan Nasrani. Memang ininya tujuannya gitu. Nah, jadi sepertinya kalau untuk kelihatannya ke depannya akan sulit terbentuk suatu negara Suriah yang baru. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, Suriah ini juga sebetulnya kan bentukan dari PBB ya, ketika masih berada di bawah mandat Prancis habis perang dunia kedua gitu ya. Kalau Jordania dengan Israel sekarang itu kan di bawah mandat Inggris. Kalau Suriah dan Libanon itu mandatnya Prancis. Nah, kalau kita lihat dari dulu tidak pernah ada satu negara yang resmi betul-betul negara gitu ya di Suriah gitu ya, nggak ada. Suriah zaman dulu adalah wilayah-wilayah kesukuan, ya suku-suku Arab banyak di sana. Ya contohnya seperti yang sekarang kita lihat suku Kurdi, kemudian suku Drus gitu ya. Kemudian juga di bawah kepemimpinan kalau dikatakan ya paling sultan ya di zaman dinasti Muawiyah. Jadi di era modern ini sangat sulit untuk mengatakan bahwa Suriah itu adalah bagian dari harus menjadi satu negara. Nah, itulah kenapa rakyat Suriah ini ngotot untuk memisahkan diri, terutama yang di selatan ini, memisahkan diri dari apa? Dari kekuasaan Suriah yang baru ini karena mereka akan berada di bawah hukum syariah gitu. Itu mereka yang tidak diinginkan oleh mereka gitu. Ya, sudah kebayang, kami tidak mau kan itu yang kemarin ada videonya itu ya. Nanti yang akan diambil itu adalah para wanita, anak kecil, yang perempuan gitu ya. Dan juga eh, perang terus, tidak ada keamanan. Itu mereka nggak mau. Kenapa harus mencari tempat yang lebih aman ya di bawah perlindungan Israel, negara demokratis satu-satunya di Timur Tengah. Bagi mereka, kalau bergabung dengan Israel, ya kehidupan itu normal. Mereka bisa bekerja, bisa bertani, ya, bisa masuk ke industri-industri yang ada di Israel gitu ya, bekerja, ya hidup sebagai orang normal. Cuman ada beberapa desa Drus ini memang ada di luar zona penyangga, udah betul-betul masuk ke wilayah Suriah. Nah, ini yang tidak bisa untuk sulit ya kalau untuk dianeksasi oleh Israel karena nanti dunia internasional akan ribut. Tetapi sebagian besar sudah ada dalam zona penyangga sebenarnya wilayah-wilayah suku-suku Drus ini. Bahkan mereka memohon supaya Israel langsung menduduki Damaskus gitu ya. Tapi kan nggak mungkin Israel melakukan itu. Nah, berbeda dengan pemberitaan media-media di Konoha ini yang mengatakan Israel menyerang Suriah dan mengambil alih
masuk ke wilayah Suriah lebih dalam? Sebenarnya tidak. Yang mungkin dilakukan oleh Israel sekarang adalah menghancurkan uh, infrastruktur militernya Suriah yang lama. Ya kita tahu, terutama yang berkaitan dengan senjata strategis ya, rudal balistik, kemudian juga sistem anti pesawat, kemudian juga senjata kimia. Kalau senjata nuklirnya Suriah sudah dihancurkan oleh Israel tahun 2009 kalau tidak salah, sesudah perang Libanon yang kedua. Jadi kalaupun artinya andaikan si Jolani ini nanti berkuasa menjadi seorang pimpinan negara, dia tidak punya kekuatan militer yang kuat. Kenapa? Mereka hanya punya senjata ringan dan senjata yang kelas menengah lah ya, paling cuma meriam ataupun katakanlah mortir gitu ya. Tetapi mereka tidak punya alutsista dan senjata-senjata strategis. Hampir semuanya, 90% sudah dihancurkan oleh IDF gitu. Untuk mengurangi potensi ancaman buat keamanan nasional Israel di kemudian hari. Nah, satu hal yang penting bagi pemerintahan yang baru nanti, Israel memang tidak menyerang mereka sekarang. Tetapi apabila Jolani dan pemerintahan baru yang dipimpinnya kembali bekerja sama dengan Iran dan kemudian tetap menjadikan wilayahnya sebagai jalur pemasok persenjataan Iran ke Libanon, ke Hezbollah ataupun ke daerah Palestina, maka pasti Israel akan menyerang mereka. Nah, sepertinya Jolani menghindari konflik dengan Israel. Kenapa? Karena dia mau membentuk satu pemerintahan yang baru untuk menyatukan wilayah-wilayah yang ada saja sulit. Kenapa? Jolani harus bisa merangkul ISIS, ya. Walaupun dia Al-Qaeda, tetapi ini teologinya beda. Dia harus bisa merangkul Free Syrian Army, Ikhwanul Muslimin ini. Ini versinya yang sama dengan di Mesir maupun di Turki. Harus bisa merangkul suku Kurdi juga. Kalau tidak, yang terjadi adalah Suriah pecah menjadi minimal paling tidak 4 wilayah atau 5 wilayah. Yang selatan itu mungkin bergabung dengan Israel, yang keempat lainnya pecah seperti Balkan gitu ya, seperti Yugoslavia di masa lalu. Nah gitu kira-kira Pak Paul. Udah 10 menit kan? Bisa yang lain bisa lanjut. Mantap, detil, ya. Pak Teddy mau nambahin, ini kita yang di layar Anda adalah aktivitas kita lagi bungkusin nasi ya. Ini kita dibantu satu orang Surinam, Karel, orang Jowo tapi dari Surinam. Yang satu Peter itu orang bule ya, orang Rotterdam, bantu kita. Ini ada Rick juga bersama dengan kita yang bantu kita semua ya. Oke, kita lanjut. Siapa mau lanjut? Pak Teddy silakan langsung.